Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, malam tanggal 31 Desember 2022, malam terakhir di tahun ini. Dan kita akan memasuki tahun yang baru. Kita percaya berkat dan penyertaan Tuhan akan terus ada dalam kehidupan kita di hari-hari esok, di tahun depan, bahkan tahun-tahun yang selanjutnya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih karena kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan memimpin kami di sepanjang tahun ini. Dan saat ini kami ada di malam terakhir di tahun 2022 ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan juga taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 150. Ini adalah pasal terakhir dari kitab Mazmur dan saya akan membacakan keseluruhan ayatnya, yaitu ayat 1-6. Tertulis demikian. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, sesi tahun 2022 ini sedang berakhir dalam beberapa jam lagi. Sebagian dari kita mungkin merasa sepertinya bulan Januari baru saja lewat dan sekarang sudah mau Januari lagi. Melihat kembali ke belakang, sepertinya periode waktu yang kita jalani terasa begitu singkat. Tidaklah mengherankan, sebab Yakobus 4 ayat 14 berkata bahwa hidup manusia itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hari-hari kita di dunia ini ada batasnya. Di dalam sepanjang tahun yang akan kita segera lewati ini, tentu ada suka dan duka, ada jatuh dan bangun, ada keberhasilan dan kegagalan, ada tangis dan tawa yang mewarnai hidup kita. Semuanya ini memang demikian, saudara. Sebagaimana dikatakan oleh kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-8, bahwa untuk segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Sekarang hanya tinggal bagaimana kita menanggapi dan meresponinya. Maka dari itu muncul pertanyaan, apakah yang telah kita pelajari dari berbagai peristiwa yang terjadi dan yang kita alami di tahun ini? Seberapa jauh kita bertumbuh dalam iman kita? Adakah kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik atau menjadi lebih buruk daripada yang sebelumnya? Sekali musim kehidupan telah berlalu, kita tidak bisa mendapatkannya kembali dan kita tidak bisa mengubah keadaan masa lalu. Kita juga tidak bisa kembali ke masa yang sudah lewat. Yang sudah terjadi tidak perlu kita sesali atau tangisi berlarut-larut. Karena sikap yang demikian membuat kita tidak siap menjalani hari-hari di depan kita. Kita harus menatap ke depan dan melangkah dengan kepala yang tegak, memasuki fase kehidupan kita yang baru dalam rencana Tuhan. Satu hal yang perlu kita lakukan untuk mengakhiri tahun ini adalah bersyukur dan memuji Tuhan atas apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita perlu bersyukur untuk semuanya, termasuk hal-hal yang bagi kita sulit untuk kita ucapkan syukur. Dalam segala hal, layaklah kita untuk memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya. Sekalipun kita mungkin tidak mengerti, tapi pujilah Tuhan dengan hati yang percaya dan mengasihi Dia. Mazmur pasal 150 ini mengajak kita semua untuk memuji Tuhan. Dan di ayat yang ke-6 tertulis, biarlah segala yang bernafas
memuji Tuhan. Haleluya. Sebagian dari kita mungkin bertanya, mengapa saya harus memuji Tuhan? Mengapa saya harus bersyukur? Tuhan tidak baik kepada saya. Keuangan saya hancur, bisnis saya gagal, saya tidak punya pekerjaan, orang yang saya cintai meninggal, saya juga dalam keadaan sakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa memilih jadi orang yang terus dalam kepahitan atau jadi orang yang memiliki hati yang bersuka cita. Kalau kita mau terus dalam kepahitan, silahkan lanjutkan pengeluhan kita. Tapi kita perlu mengerti bahwa itu tidak akan mengubah kita menjadi lebih baik. Kalau kita mau hidup dalam sukacita, mari bersyukur dan memuji Tuhan atas segala sesuatu. Perbaiki fokus hidup kita. Mungkin fokus kita salah selama ini, dan Tuhan mau mengoreksi kita, membuat fokus kita menjadi benar kembali. Di ayat ini tertulis, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Saudara dan saya, kita semua yang masih hidup adalah orang-orang yang bernafas. Karena itu mari pujilah Tuhan. Selama kita masih diberi waktu di dunia ini, jangan berhenti untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, sebentar lagi kita masuki tahun yang baru. Dan kita akan menutup lembaran tahun 2022. Mari jangan kita simpan amarah atau kekecewaan kepada Tuhan. Tapi bersyukurlah karena Tuhan itu baik. Dan Tuhan akan terus berbuat baik dalam kehidupan kita. Dalam segala perkara, Tuhan turut bekerja untuk membawa kebaikan bagi kita. Ia membentuk dan menyempurnakan kita menjadi seperti yang Ia kehendaki. Percayakanlah hari esok kita pada Tuhan. Jangan khawatir ataupun takut menghadapi tahun yang baru, karena kita dipelihara dan dijagai Tuhan. Kebaikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti kita di sepanjang umur hidup kita di bumi ini, sampai kita kembali ke rumah Tuhan yang kekal dalam kemuliaan-Nya pada waktu yang Tuhan tetapkan. Sekali lagi saudara, selama kita hidup, mari memuji Tuhan dan bersyukur kepada-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kembali kami diajar dan diingatkan untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan senantiasa. Di hari terakhir di tahun ini, kami mengucap syukur untuk semua yang sudah terjadi. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala hal yang kami boleh alami, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Ada hal-hal yang kami tangisi, ada duka cita, kesedihan, ada kegagalan. Tapi dalam semuanya itu juga kami sadari bahwa Tuhan memberikan kami kemampuan. Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan memampukan kami melewati semuanya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Dan kami sadari Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Kami bersyukur untuk segala kasih dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini. Sungguh betapa baiknya Engkau bagi kami. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang bersyukur. Kami sering mengeluh dan bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kami mengeluh dengan keadaan, kami mengeluh dengan situasi yang kami alami, dan kami lupa untuk bersyukur atas segalanya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mengucap syukur, memuji-Mu, memuliakan-Mu karena Tuhan baik. Sungguh Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Kami mau tinggalkan tahun 2022 ini, dan kami mau percayakan hari esok di tahun yang baru ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan beserta dengan kami dalam segala situasi. Dan kami akan melihat pekerjaan-pekerjaan ajaib yang Tuhan akan nyatakan di hidup kami. Berkat damai sejahtera, sukacita surgawi akan selalu memenuhi hati dan hidup kami. Kami akan melihat kemurahan Tuhan. Dan kami akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan sesuai dengan rencana-Mu yang akan tergenapi dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah kota di mana kami tinggal dan berada. Jadikan kami selalu saksi-saksi-Mu ya Tuhan, yang memancarkan kemuliaan-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.